Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan nikmat dan kesehatan, sehingga tetap kita bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin Adi Latif dari Stikes Amanah Makassar, program studi pendidikan profesional jurusan S1 keperawatan. Saya mengajar untuk mata kuliah konsep keperawatan komunitas pada semester 5. Pelaksanaan yang saya lakukan untuk pertemuan pertama, saya melaksanakan sistem kontrak perkuliahan yang menjelaskan garis-garis besar mata kuliah sesuai dengan RPS yang saya buat. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu yang pertama merancang asuhan keperawatan komunitas dalam rentang sehat sakit. Kedua, menyusun asuhan keperawatan komunitas yang berfokus untuk peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit minimal pada area sekolah dan kesehatan kerja, dengan menggunakan langkah-langkah keperawatan komunitas dan pelaksanaannya menggunakan pembelajaran yang berbasis proyek pengabdian masyarakat. Penilaian data dan rencana evaluasi pada mata kuliah ini UTS 25%, tugas 20%, UAS 25%, kehadiran 15%, etika 15%. Sehingga total dari evaluasi sistem penilaian pada mata kuliah ini 100%. Deskripsi singkat untuk mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dasar kesehatan dan keperawatan komunitas, program-program kesehatan atau kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan prioritas di Indonesia, asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait isu dan kecenderungan terkait masalah kesehatan komunitas. Bahan kajian dalam mata kuliah ini: 1. Pengantar kesehatan komunitas dan konsep dasar keperawatan komunitas. 2. Dasar epidemiologi dan kependudukan. 3. Komunitas pada klien. 4. Asuhan keperawatan komunitas. 5. Program atau kebijakan masalah kesehatan utama di Indonesia. 6. Isu dan tren dalam pelayanan keperawatan komunitas. Untuk metode pembelajaran dan media pembelajaran, saya sesuaikan dengan materi. Saat ini saya menggunakan PowerPoint dan diterapkan memakai metode problem based learning. Metode ini sangat tepat karena menggunakan pendekatan masalah-masalah atau kasus-kasus kesehatan yang tren di Indonesia, sehingga mahasiswa dengan semangat belajar untuk memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik dalam mengkaji masalah-masalah yang berbasis pada kasus-kasus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita masuk pada pengabdian keperawatan komunitas. Ini merupakan materi konsep dasar komunitas. Kita mereview kembali bahwa keperawatan komunitas ini sebenarnya gabungan antara integral dunia keperawatan dengan kesehatan masyarakat. Jadi dua hal keilmuan ini kemudian menyatu menjadi keperawatan komunitas. Mengapa ada ilmu kesehatan masyarakat di dalamnya? Itu karena dia berbicara tentang perubahan sosial, ya, bagaimana penyuluhan kesehatan yang diberikan, kemandirian masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang kemudian nanti akan menjadi mitra keperawatan komunitas. Sehingga kita lebih kenal memang, makanya dalam pendekatan keperawatan komunitas itu dia berbeda dengan keperawatan pada yang lainnya, ya, seperti keperawatan anak. Karena ini menyangkut, apalagi misalnya ini, sasaran keperawatan komunitas ini kan bukan cuma hanya individu, dia menyasar kepada kelompok, dia menyasar juga kepada komunitas atau masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat itu tidak bersih untuk masuk dalam keperawatan komunitas. Harus menjadi
tahun. Nah ini perhatiannya kepada masyarakat yang sehat. Jadi untuk prihatin terhadap diri untuk check up itu harus, cuma itu ya. Apalagi di pedesaan dan perkotaan itu dinamikanya berbeda. Jadi masing-masing mempunyai ciri khas yang berbeda-beda untuk dalam penanganan prihatin kepada masyarakat. Sekarang ini kan karena paradigmanya sudah berubah, akhirnya apa yang terjadi? Puskesmas didesain menjadi ada UPD-nya, ada rawat inapnya. Apa bedanya kemudian puskesmas dengan rumah sakit? Kalaupun kehadirannya sama, kan tujuan keperawatan komunitas. Jadi ada tujuan keperawatan komunitas itu ada secara primer, sekunder dan tersier. Jadi secara primernya ini tujuan yang paling dasar di tindakan perawatan yang dapat dilakukan adalah promosi kesehatan dengan perlindungan agar terhindar dari masalah penyakit. Ini memberikan imunisasi pada balita. Jadi juga imunisasi ini menjadi, sekarang kan Indonesia ini punya misi besar. 2045 ini akan didesain untuk menuju Indonesia Emas. Jadi ada kesulitan dalam membangun peradaban besar. Yang itu adalah karena begini, menuju Indonesia Emas itu kan butuh usia produktif. Usia produktif artinya SDM yang baik, SDM yang cerdas. Karena di 2045 itu adalah Indonesia masuk dalam kekuatan ekonomi keempat di dunia. Artinya orang-orang yang unggul, SDM yang unggul lah yang kemudian bisa menjambut peradaban 45 itu. Hanya ada menjadi hambatan terbesar dalam pembangunan manusia, yaitu adalah masalah stunting. Nah, yang kita tahu itu stunting itu apa? Pertumbuhan kan? Kalau orang kasih udah sama. Jadi dia tumbuh secara seusianya. Teorinya misalnya teorinya transkultural tentang bagaimana perilaku manusia itu bisa ada sosial budaya, hubungan keluarga, ya kan? Apalagi pendidikan, status ekonomi itu mempengaruhi stunting. Jadi dia bisa menjadi penyebab stunting kalau kemudian 1000 hari pertama itu dia tidak fight, orang tua tidak fight, keluarga, hubungan keluarga juga tidak mendukung, misalnya itu bisa saja. Kalau budaya juga itu mempengaruhi. Nilai budaya itu gimana? Ada satu daerah itu dia tantang itu sosialisasinya kesehatan. Tantangnya gimana? Bukan tantangnya. Artinya dia menantang bahwa kalau ditanya kenapa itu tidak dibawa ke puskesmas? Ini sapi ini Pak. Katakan apa mereka bilang? Oh tidak. Tapi dia kecil tidak sesuai dengan dia begini. Tidak Pak. Dia wanita juga. Ini bukan sehat ini anak yang penting kan? Itu kan nilai pemahaman sehingga menjadi budaya. Yang penting aktif kamu jalan-jalan ini. Tapi kan kalau dalam dunia medis itu kan berkembang pada saat misalnya dia akan terhambat secara mentalnya dewasa, mulai dia tumbuh, tapi akan terganggu dengan sosialnya, usaha, ya kan? Makanya bayangkan kalau kita biarkan itu sampai 2045, kita bisa bayangkan kalau usia produktif yang kita inginkan itu mencapai 80%, ternyata 80% yang kita bayangkan itu terisi dengan usia-usia yang kita anggap itu sebagai stunting. Kita tidak akan mencapai Indonesia Emas. Kalau kita tidak jaga dari sekarang, itu yang menjadi hambatan
mengapa kemudian keperawatan komunitas ini atau teman-teman puskesmas itu sangat gencar tentang masalah stunting, karena dia juga dituntut bagaimana Indonesia ini ke depan. Itu agak selamat ya, karena ditantang juga dengan nilai budaya itu luar biasa. Kalau masyarakat sudah memahami bahwa itu bagian dari realitas, maka sulit kita berdebat. Kalau segala sesuatu, karena begini, kalau hari ini kan kita bisa buat budaya, kita kompak saja hari ini bahwa stunting itu bukan masalah kesehatan, dan sehari-hari kita lakukan diskusi tentang itu. Apakah itu menjadi budaya tidak? Akan jadi budaya kalau kita sepakat dan tiap hari kita diskusi tentang bahwa stunting itu adalah bukan masalah kesehatan, maka itu akan menjadi budaya. Jadi pemahaman yang dibentuk oleh masyarakat itu menjadi nilai budaya yang sudah kental dan tidak bisa lagi kita ubah. Bisa kita ubah kalau misalnya pendekatannya, misalnya kalau kita pernah belajar tentang teorinya Leninger ya, kita pernah dengar ya teori Leninger dari keperawatan budaya. Pernah ya? Pernah diajarkan? Belum? Iya kan? Ya kalau kita kenal kan ada teori keperawatan ya. Banyak ya, ada Florence, ada Roy, ya kan? Ada Neumann, ya kan? Termasuk. Nah, kalau Roy kan teori keperawatan Roy itu kan dia lebih pada teori adaptif. Dia mempersiapkan manusia itu menghadapi bahwa dia itu harus adaptif dengan lingkungannya. Nah, ini yang saya maksud ini adalah kalau kita berhadapan dengan nilai budaya, maka teori apa yang harus kita terapkan kalau dalam keperawatan? Yaitu Leninger itu dia mengatakan bahwa perawat itu harus punya kepekaan terhadap budaya. Jadi jangan bertentangan dengan budaya. Jadi melakukan segala sesuatu itu harus punya kepekaan terhadap nilai budaya. Leninger itu dia mengatakan bahwa ada 3 output yang kemudian kita kenal ketika perawat melakukan tindakan pada nilai budaya. Maka 3 kita kenal. Yang pertama itu akan menghasilkan apakah kita mempertahankan budaya itu. Kalau memang dia sejalan dengan kita pertahankan. Itu Leninger mengatakan begitu. Kedua, kalau dia tidak bisa dipertahankan, maka perlu ada negosiasi budaya. Jadi kita diskusi, bermusyawarah, mana yang terbaik? Apakah budaya kesehatan atau budaya yang lain? Jadi perlu ada. Nah, dari musyawarah itu akan melahirkan alternatif budaya baru. Mungkin saya punya budaya yang saya tawarkan untuk kesehatan, misalnya budaya A, masyarakat budaya B. Ketika kita musyawarah, maka muncul alternatif budaya C yang bisa mengikat antara saya dan dia, sehingga kita ciptakan budaya itu. Terakhir Leninger yang mengatakan bahwa kalau sudah negosiasi, kalau memang sudah tidak bisa dari jalan A dan jalan B, maka kita rekonstruksi budaya itu. Kalau memang dia tidak mau ikut saya, mau tidak mau perawat harus mengalah untuk masuk kepada budaya masyarakat, tetapi dengan cara rekonstruksi. Rekonstruksi itu keberlanjutan, tetapi kita ubah, kita modifikasi kembali. Kita tidak akan hapus begitu saja, tetapi kita modifikasi pelan-pelan. Ya kan? Menghentikan orang merokok sulit, tetapi dengan pukulan yang halus. Itu yang dibilang rekonstruksi. Kita tidak bisa langsung perangi. Ya kan? Menjas bahwa kelompok ini, masyarakat ini stunting dan tidak boleh. Semakin berkembang di mana perawat memiliki peran yang lebih luas dengan penekanan pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, juga memandang kliennya secara komprehensif. Ini juga dunia keperawatan sekarang berkembang. Sekarang itu banyak teman-teman keperawatan itu membuat klinik. Kalau kita melihat itu, oke. Jadi kemarin juga saya baru buat juga komputer juga, jadi juga, tapi saya baru
baru merancang baru jalan kan. Saya baru buat perusahaannya kemarin. Jadi tren sebenarnya di dalam menjadi perawatan komunitas, sehingga kita harus hadir di tengah masyarakat. Bayangkan kalau kita hanya menjadi penonton di lingkungan kita ya. Misalnya kalau kalian tinggal di rumah komunitas A, dalam komunitas itu luar biasa banyak masyarakat, tapi tidak ada apa ya, tidak ada masjid gitu. Kalian bukan. Makanya saya kemarin diskusi sama teman-teman, ini menjadi tren sebenarnya. Tren perawatan di masyarakat itu jadi tren. Jadi bisa kita, kalau kalian sudah kita kan biasa, cuma kan saya punya partner itu perempuan juga gitu. Selalu itu sunat. Itu tidak. Dia seperti dia lebih jago dia sunat. Karena kebiasaan. Sekarang kalian selesaikan baru kalian nanti khusus pelatihan ya. Pelatihan yang pertama yang harus kalian ikut untuk ini bilang kelompok khusus yang dikhususkan di satu wilayah wata-wata dalam bentuk yayasan, dalam bentuk perusahaan yang mengelola kelompok-kelompok itu. Ya. Jadi sekarang sudah banyak ya. Ada kelompok Bati Jompo, ada juga yayasan-yayasan sekarang bergerak dengan apa lagi namanya orang-orang ini yang paling kita. Itu juga risiko tinggi juga masalah kesehatan karena sampai malam mereka gendong anak ini kan. Itu yang menjadi perhatian. Kelompok-kelompok khusus ya. Ini bisa dilihat kelompok khusus. Di ruang lingkup keperawatan komunitas itu ada promotif, yaitu peningkatan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan komunitas. Jadi ruang lingkup keperawatan komunitas itu yang pertama itu adalah promotif. Ini yang paling pertama menjadi garda terdepannya keperawatan komunitas, promotif. Promotif ini bisa terdiri dari pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan itu saya kira kalian sudah pernah diajari ya bagaimana melakukan pendidikan kesehatan. Bisa mulai misalnya di penyuluhan di sekolah dasar ya. Kedua adalah peningkatan gizi. Ketiga adalah pemeliharaan kesehatan individu, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olahraga secara teratur, rekreasi, dan pendidikan seks. Nah ini bagian dari promosi yang bisa kita lakukan. Jadi ada masih banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan. Ada juga kita akan lihat promotif juga misalnya tentang senam lansia ya. Kita lakukan itu sekarang mencari setiap Sabtu di Jumat di puskesmas kita akan temukan. Ya kan? Lansia itu harus wajib datang. Itu gratis, ditanggung sama BPJS. Bagi penyakit degeneratif, penyakit yang komplikatif, gula, ya, hipertensi, macam ya. Ada lagi setiap hari Jumat itu di puskesmas itu makan apa ya? Disiapkan buah-buah. Cuma kan kalian juga pasti jarang datang di puskesmas. Itu disiapkan program apa namanya? Germas. Ya. Nah ini upaya preventif pencegahan ya. Pencegahan ini imunisasi. Jadi imunisasi itu bagian dari pencegahan.
pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang sekarang dilakukan di lansia itu pemeriksaan kesehatan secara berkala. Screening ini juga penting. Kalau kemarin di wabah COVID itu screening penting sekali. Sebelum orang melakukan aktivitas itu dilakukan check up, pemeriksaan secara berkala. Pemberian vitamin ini biasa di puskesmas ini sudah dilakukan sampai sekarang. Itu belum dihentikan. Kalau kita sering antar lansia atau kita punya kakek atau kita punya itu biasa, kita akan paham dapat berapa kita bulan, dapat ini diantar. Jadi kita paham. Ini pemeriksaan dan pemberian kehamilan di kos dan menyusui. Ini penting karena untuk menjaga stunting. Jadi sekarang Kementerian Agama itu karena menjamu Indonesia Emas, Kementerian Agama juga mengeluarkan fatwa bahwa sebelum menikah 3 bulan itu harus dicek singa pasangan, singa dan sebagainya harus dicek apakah dia ada riwayat anemia karena anemia itu berhubungan dengan hamilan itu menjadi penting. Jadi supaya dicek. Jadi sekarang sudah tidak lagi masalah ini ya, masalah ini tapi kecolongan juga ya, kecolongan juga bahwa di internet di mana. Nah ini upaya kooperatif. Jadi upaya kooperatif ini tetap ada di dalam kekuatan komunitas, tetapi anggarannya sangat kecil. Jadi yang paling dominan itu preventif dan promotif. Itu pemerintah membutuhkan anggaran yang besar sekali. Karena setiap puskesmas itu biasa di angka 1 M. Upaya promotif dan preventif. Ini kuratif ini boleh ini yang tadi saya bilang menjadi pramuka. Ini kuratif. Jadi melakukan perawatan di rumah. Ini perawatan lanjut dari rumah sakit. Karena biasa itu perawatan komunitas ini itu berhubungan baik sekali di pasien-pasien perawatan ya. Nah ini kebetulan. Nah ini upaya rehabilitasi latihan fisik dan fisioterapi. Latihan fisik ini bisa dalam bentuk olahraga. Itu pasca kemudian ya, atau orang yang dalam kemudian dicurigai bahwa dia itu seperti itu. Ini rehabilitasi. Ada pertanyaan seputar tentang perawatan komunitas atau membangun pengalaman? Ada pertanyaan? Ya, penting ya. Banyak penelitian itu menganggap bahwa stunting itu karena perilaku, gaya hidup. Dan itu yang tadi saya sampaikan. Bisa saja karena banyak yang membantah teori yang dulu bilang stunting itu benar. Ada orang kaya itu ada stunting. Ada juga orang yang mau, tapi dia stunting. Bukan karena uangnya, bukan karena ekonominya. Bukan. Jadi banyak ya. Jadi bukan cuma hanya orang miskin itu, tapi ada juga yang kelompok ekonominya atau yang di atas, tapi ada yang stunting karena tidak punya kepedulian. Bagaimana merawat anak? Itu bukan soal ekonomi. Jadi kepedulian adalah ketidakpahaman tentang stunting. Cukup sekian. Hari ini kita membawakan tadi materi keperawatan